itu karena ini ya, menampilkan bagus seperti itu karena juga yang lihatnya sedikit kali ya. Atau enggak ada yang lihat. Yang lihat adalah kamera kalian sendiri gitu. Jadi ya santuy aja gitu ketika berbicara. Yang perlu diantisipasi adalah nanti bagaimana nih supaya kalian itu bisa berbicara seperti itu ya, seperti kalian lagi ujian ini di hadapan puluhan mata gitu kan. Di hadapan ratusan mata. Bisa enggak tuh kalian bisa sebagus itu gitu. Dia Dwi, bisa enggak sebagus tadi tuh nanti? Kurang tahu, Pak. Nah, itu dia. Kamu di mana dulunya kantornya? KPP Pekalongan. Oh iya, KPP Pekalongan. Oke, ya. Astria juga sebagus itu, coba bisa nggak? Pernah nggak kamu bicara di depan umum? Pak, MC di kantor palingan Pak. Sama pas Nggak kedengar, BDK. nggak kedengar. Apa suara saya sudah terdengar Pak? Enggak, kecil banget. Belum ya? Oh, sebentar. Halo? Saya udah jelas 100. belum, Pak? Hah? Udah jelas belum, Pak? Ya, sedikit lah. Apa yang mau kamu katakan? Nah, Pak, waktu itu nge-MC di kantor, terus pas kuliah di BDK juga pernah jadi pembawa acara, Pak. Oh ya, lupa. Bagus itu, Astria. Dipertahankan ya. Nah, ya. Jadi menurut saya DJP bagus lah ya, punya sumber daya seperti kalian gitu loh. Artinya sudah punya modal gitu loh untuk apa namanya berbicara di depan umum. Ya, itu ya, itu bagus tuh. Tinggal di latihan saja. Latihannya bagaimana? Seminggu sekali aja coba ngetek video lagi, lalu di YouTube-in. Ngetek sendiri, ngomong sendiri, dilihatin sendiri gitu ya. Dan terkagum-kagum sendiri gitu. Karena kan dikunci ya, saya juga nggak bisa ngelihat kali nantinya. Ngobrol seperti layaknya YouTuber biasa lah. Tapi YouTuber sih ya kayaknya informal banget kan. Nah coba kalian seperti seorang MC ataupun penyuluh perpajakan. Itu ya. Dan juga yang apa namanya, dari kalian ketika memang dianugerahi wajah yang kamera face itu juga itu sebuah keunggulan yang bagus juga ya, di apa namanya, dimaksimalkan, bukan mengeksplorasinya tapi dimaksimalkan, dioptimalkan untuk menunjang public speaking kita. Ingat ya, walaupun nih misalnya juga ketika kita punya wajah yang kamera face gitu tetapi tidak diberikan apa namanya, punya ilmu bekal dalam public speaking yang bagus gitu ya, tetap aja nggak punya nilai tambah untuk public speaking itu. Salah satu nilai tambahnya adalah ketika misalnya public speaking adalah yang mampu membuat kalian bisa bernilai tambah adalah senyuman ya. Senyum, jangan cemberut baik. Gitu. Wajah itu enak dilihat karena kalian punya senyuman yang terbaik. Ketika disapa, ketika berpapasan, ketika bertemu dengan orang, senyum. Jangan dilipat senyumnya. Itu saja membuat kecantikan atau kegantengan kalian naik berlipat-lipat lah. Apalagi kalau nggak senyum, wah udah. Jadi tambah jelek gitu. Nah itu ya, public speaking ditambah dengan senyum, itu luar biasa. Itu ya. Nah, tinggal tadi, nanti ketika kalian lulus nih, menawarkan diri kalian ke kepala seksinya ataupun ke kepala KP 2 KP-nya. Nah, saya sudah belajar public speaking di PKN STAN 1 semester. Yang ngajar siapa? Pak Riza. Saya siap untuk menjadi MC
ataupun membawa materi penyuluhan. Udah, karena tadi saya lihat juga itu salin dia kalian bagus-bagus, gitu ya. Tahu kan salin dia PPT-nya, slide-nya, salin dia kalian bagus-bagus, menampilkan apa adanya yang sederhana. Karena apa? Kesederhanaan itu kekuatan kita, ya. Kekuatan kita. Salin dia bagus, kemudian public speaking-nya bagus, plop, udah cocok lah. Nah, untuk public speaking itu berbicara di depan umum tentu perlu persiapan. Nah, ini kita akan belajar nih bagaimana sih mempersiapkan public speaking, itu kan. Nah, Senin nanti kalian juga akan mengikuti mata kuliah umum dari Call of the Core-nya public speaking ya di DJP, itu Kak Ani Natalia. Kak Ani Natalia itu atasan saya, kasubit saya. Sejak tahun 2017 saya masuk ke sana kan. Itu kakak kelas saya juga ya. Dia tingkat 3, saya ke tingkat 1. Saya waktu tingkat 1 itu ingat kok dia itu cara berpakaiannya bagaimana gitu ya. Masih culun lah. Sekarang mah udah bagus banget ya. Tampil di depan umumnya bagus banget. Semoga Kak Ani nggak mendengar saya mengatakan culun. Tapi kan itu masa lalu. Kemudian itu dimanfaatkan dengan betul. Ini kan seharusnya begini ya. Materinya sudah diterima, kalian juga sudah ujian ya, ujian tentang public speaking juga. Kemudian juga mendapatkan materi kuliah umum dari ahlinya ahli. Ya sudah klop seharusnya. Lulus dari mata kuliah ini, kalian harus sudah bisa mampu untuk berbicara di depan umum. Ya. Jangan tidak percaya diri. Kalian sudah belajar 6 bulan ya. Maksudnya 1 semester 14 kali pertemuan untuk belajar komunikasi publik. Yakin pede aja bahwa kalian tuh bisa untuk menjadi public speaker ya di hadapan umum. Jangan nggak pede. Tinggal bagaimana memperbaiki tampilan diri aja. Tampilan diri nanti ketika mau berbicara di depan umum. Karena apa? Itu penting. Persiapan kita ya dalam hal public speaking itu bisa sampai menguasai sudah membuat public speaking kita sukses sekitar sampai 70%. Ya. Persiapannya saja tuh. Nah, tinggal 30% itu pada saat public speaking-nya. Itu. Jadi itu ya, teman-teman, pede aja lagi, percaya diri aja lagi bahwa kalian sudah bagus lah dalam public speaking. Nah, STAN mengalahkan memberikan materi ini karena memang kebutuhan institusi seperti itu. Butuh juga SDM yang bisa public speaking, berbicara di depan umum. Ingat, public speaking juga hanya sebagian kecil daripada komunikasi publik ya. Ada komunikasi publik yang juga perlu dilatih dengan baik gitu. Bagaimana kita berkomunikasi dengan pihak lain ketika bertatap langsung, bersemuka, bertemu dengan wajah masing-masing, dan juga berkomunikasi dengan pihak lain melalui saluran komunikasi seperti WhatsApp dan lain-lain. Jangan sampai kita jangan sampai kita salah komunikasi. Sebagaimana yang sudah saya bagikan kan beberapa minggu lalu tentang kejadian yang di mana tuh? Yang di KPP Setiabudi 1, Setiabudi 3 apa Setiabudi 1 gitu. Ya itu bilangnya tuh nggak ngenakin gitu. Ternyata siapa itu? Coba. AL-nya itu sudah sudah berumur, sudah tua, dan baru dipindah menjadi PK di Bandung. Gitu. Saya pikir yang nulis yang di WhatsApp itu adalah anak-anak muda gitu loh. Ya, ternyata tidak. Itu ternyata sudah berumur gitu. Baik ya, ini sudah setengah jam. Nah, kita akan bicara ini nih.
tentang komunikasi publik. Udah kelihatan? Udah, Pak. Ya. Jadi kita belajar tentang komunikasi di depan umum, mata kuliah komunikasi publik 2020. Nah, di sini dalam public speaking itu perlu adanya persiapan, pengorganisasian, gaya pidato, bahasa pidato di depan publik, dan cara penyampaiannya. Nah, dalam persiapan pidato itu kita tentunya butuh pemilihan topik dan tujuan. Ini penting banget. Supaya apa? Supaya kita juga pidatonya bisa efektif dan efisien. Pidato itu terkait dengan waktu ya. Terkait dengan waktu. Semakin lama kalau kita pidato, semakin tinggi keinginan dari pendengar bahwa apakah pidato kita ini membuat pendengar sia-sia menyanyiakan waktunya atau enggak. Oleh karena itu, yang paling penting juga adalah mempersiapkan 5 menit ya. 5 menit mengawali pidato itu bagaimana? 5 menit itu di awal menentukan sekali kita bisa menarik perhatian siapa? Perhatian pendengar. Makanya ini sama seperti ketika kita menulis gitu. Menulis itu yang penting adalah lead-nya juga. Ya. Selain badan tulisan itu. Lead, satu paragraf pertama paling atas itu menentukan pembaca mau enggak membuang waktunya membaca tulisan kita sampai selesai. Kalau lead-nya jelek, lead-nya enggak ini, wah itu tulisan kita ditinggal tuh. Ya. Oke ya, nah ini memilih topik itu maksudnya apa? Yang kelihatan di depan kalian apa sih? Persiapan pidato ini kan? Ya. Iya, Pak. Memilih topik maksudnya apa? Ya, kita itu topik yang akan kita sampaikan itu apa? Hanya untuk menyampaikan informasi atau juga mengajak? Nah, itu tentu beda ya. Beda. Cara nanti kita berpidatonya atau ketika kita berbicara di depan umum itu. Kalau pidatonya informatif, maka kita berusaha untuk menciptakan pemahaman, memberikan penjelasan supaya jelas, mengoreksi kesalahan, gitu, mendemonstrasikan cara kerja dan lain sebagainya. Tetapi kalau yang tujuannya adalah untuk persuasif, maka kita tentu mengajak kepada mereka. Pidato yang tujuannya persuasif itu adalah ingin mengajak mempengaruhi sikap, perilaku dari pendengarnya, dari audiensinya itu. Ya, jadi kalau pada pidato persuasif lebih menekankan materi yang memberikan bukti seperti pendapat, fakta, dan imbauan psikologis. Nah, kemudian yang kedua adalah persiapan pidato itu adalah menganalisis audiensi kita. Usianya berapa, jenis kelaminnya apa, faktor budayanya bagaimana, pekerjaannya bagaimana, agamanya apa, konteksnya apa, gitu kan. Faktor lain seperti perkawinan dan lain sebagainya. Nah, ketika kita berbicara nih di depan mahasiswa tentu beda sekali dengan ketika kita berbicara di hadapan wajib pajak prominent contohnya. Wajib pajak yang memiliki wajib pajak pembayar pajak terbesar gitu. Tentu beda kan? Ajakannya juga beda. Ya. Kalau apa namanya ketika kita mengajak teman-teman mahasiswa di TGTC gitu. Tentu kita dengan lama dengan gaya yang bisa melucu gitu kan. Kita mengajak mereka. Tetapi kan yang lucu-lucu tidak bisa kita bawakan juga di hadapan para wajib pajak prominent itu, ya. Intinya adalah dengan menganalisis audiensi, kita jadi bisa tahu menempatkan diri kita. Kemudian juga penelitian topik. Maksudnya apa? Ya, ketika kita mau berpidato, kita juga perlu nih
ya, membuat pidato yang bermutu. Oleh karena itu perlu kita riset, ya, penelitian terlebih dahulu, membaca beberapa sumber dan lain-lain sebagainya. Kemudian rumuskan tesis dan masalah pokok. Tesis itu apa sih? Tesis itu adalah ide gagasan utama. Ide utama kita dalam berpidato itu. Ketika kita berpublic speaking di hadapan UMKM, temanya adalah, ide pokoknya adalah UMKM, maka itulah yang namanya tesis pidato kita, ya. Jadi saya mau menjelaskan tentang kewajiban perpajakan bagi UMKM. Itulah yang namanya tesis, ya. Kemudian gagasan pokok. Ada juga yang namanya gagasan pendukung, gitu kan. Nah, dalam persiapan pidato, pilihlah senantiasa kalimat yang sederhana. Pakai kalimat yang aktif, jangan pakai kalimat yang pasif. Paham ya? Kalimat aktif itu lebih nendang. Kalimat yang sederhana itu apa? Kalimat yang terstruktur dengan struktur subjek, predikat, objek, keterangan. Udah. Jangan pakai kalimat majemuk. Jangan pakai kalimat yang bersayap. Jangan kalimat yang penuh makna. Ya. Kalau penuh makna itu pakai saja ketika kita membuat puisi atau ketika kita membuat prosa, naskah panjang gitu kan. Pakai itu. Karena di sana bebas kita bisa membuat makna dengan personifikasi, dengan metafora dan lain-lain sebagainya. Kalau di puisi kan untuk menggambarkan matamu bening itu kan matamu putih, nggak ada merah-merahnya. Itu kan dengan memakai kalimat yang penuh majas, penuh metafora, ya. Contohnya adalah seperti matamu telaga dan aku ingin tenggelam di dalamnya. Padahal ya cuma hanya menggambarkan mata yang bening saja gitu loh. Tapi sejauh itu ya memang itu gitu. Semakin rumit kita memakai kalimat di dalam sebuah puisi, kayaknya imajinasi kita semakin itu ya ramai gitu, semakin kita banyak berimajinasi gitu. Tetapi itu tidak bisa dipakai, tidak bisa kita bawa ketika kita berpidato. Bolehkah nyelipin metafora? Boleh. Bolehkah kita nyelipin puisi dalam berpidato, dalam public speaking? Nyelipin pantun contohnya? Boleh. Tapi ya jangan terlalu banyak ya. Jangan mendominasi kita berpidato gitu. Karena kita bukan berpuisi pada saat itu. Karena kita bukan sedang membacakan cerpen ataupun novel dalam pidato itu. Tapi kita ingin menyampaikan gagasan kita supaya bisa dimengerti oleh pendengar. Kemudian juga ketika kita menyiapkan pidato, maka kita juga perlu mempersiapkan pengenalan yang bagus. Pengenalan yang bagus. Dan juga kesimpulan. Kesimpulan itu jangan panjang-panjang. Nanti ada penjelasan lebih detailnya di salin dia berikutnya. Itu ya. Nah ini, demam panggung. Fajar Pratiwi pernah enggak demam panggung? Saya pernah, Pak. Kapan? Pas lagi perform terus lupa gerakan. Oke. Siti Salah Munawar. Siap hadir, Pak. Ya gimana? Pernah nggak demam panggung? Pernah, Pak. Dulu tuh pas masih kecil selalu disuruh orang tua buat ikut kegiatan gitu. Ceramah gitu. Kayak ceramah keagamaan. Terus karena terpaksa jadi aku pun males gitu, Pak, ngapalinnya. Jadi pas tampil itu lihat orang lain bagus dan pas salam udah lupa semuanya deh, Pak. Jadi gak jadi ikut lombanya. Oke. Makasih. Yogi. Ya, Pak. Pernah demam panggung? Pernah, Pak. Di mana?
waktu yang saya ingat sih waktu lomba azan waktu zaman kecil dulu itu nafasnya jadi nggak kuat Pak karena deledek Pak. Kapan saya berbicara di depan umum ya? Saya sejak SD berpuisi. Menang lah di lomba-lomba Agustusan, saya menang puisi, baca puisi menang saya. Musabaqah tilawatil Quran juga saya pernah menang. Kemudian tidak dilatih lagi gitu kan, SMP, SMA, lewat-lewat aja. Tapi kemudian public speaking-nya mulai dilatih lagi adalah ketika saya menjadi pengurus Masjid Baitul Mal. Kampus MBM tahu? Kampus MBM, Masjid MBM, Yuriska tahu? Tahu, Pak. Ya, saya disuruh apa coba? Jadi marbot masjid yang tugasnya mengumumkan sebelum sholat Jumat berlangsung. Kan selalu ada pengumuman kan waktu itu. Nah, di sana tuh saya diminta untuk membacakan pengumuman itu. Waktu itu tingkat 1 itu. Waduh, saya seumur-umur belum pernah itu bicara di depan orang banyak gitu kan. Padahal pakai teks juga. Itu kaki memang gemetar. Kaki gemetar, dengkul juga udah kelihatan, udahlah pokoknya. Tapi ya alhamdulillah sih. Lama-kelamaan bisa. Apalagi setelah masuk ke P2 Humas ya. Di Januari 2017 itu semakin bisa lagi insyaallah. Oke ya. Demam panggung itu terjadi kenapa sih? Ya karena itu merupakan sesuatu yang baru ya yang dilakukan oleh kita. Atau statusnya rendah kitanya itu. Kita kan cuma pelaksana lah, apalah, cuman mahal ginang gitu ya. Kita diminta untuk jadi ini P2 Humas memanggil Melda Rosanti Sihombing untuk menjadi MC ya, bahasanya tuh MC sebenarnya bukan MC. Bahasa Indonesia itu menurut PUEB itu kalau membacakan singkatan ya sesuai dengan bahasanya. Jadi bukan MC tapi MC. Kita nggak konsisten sih. In-house training IHT ya betul, bukan IST, bukan. ICV juga kita bacanya ICV sudah betul, bukan ICV. Karena ICV pun campur baur kan, itu kan bahas kalimat kata-katanya internalisasi corporate value. Oke, ada tuh surat penugasan dari Direktur P2 Humas meminta Melda Rosanti Sihombing untuk menjadi MC di sebuah rapim yang diselenggarakan di kantor pusat di gedung CBB, Maki Muhammad. Rapim yang dihadiri oleh Bu Menteri Keuangan Sri Mulyani, ada Pak Dirjen juga, dengan disaksikan oleh Direktur seluruh eselon 2 dan Kepala Kanwil serta Kepala Kantor. Itu loh. Sedangkan statusnya kan Melda kan pelaksana. Nah, bisa nggak tuh dalam acara yang segede itu menjadi menjadi MC? Melda udah pernah jadi MC? Belum, Pak. Belum? Belum. Nah, dicoba ya. Nanti habis kuliah nih kamu ini masuk lagi ke kantor, cobalah menawarkan diri untuk jadi MC. Ya. Apalagi yang kalau memang public speaking jadi elemennya, sudah jadi elemennya. Ya. Saya kan sudah menemukan elemen saya. Elemen saya apa? Dinulis ya. Saya senang kalau nulis, dikasih tugas nulis. Bukan sebuah beban buat saya. Ya. Jadi sarana untuk melatih saya dalam menulis. Makanya dilakoninya enak aja. Kalian yang dilakoni enak aja apa? Contohnya Made, Agni. Yang kamu lakonin dan merasa enak aja gitu.
Kalau di kantor Pak, misalnya saya juga beberapa kali disuruh ini Pak, MC gitu Pak. Jadi pertamanya memang ngerasa demam panggung gitu Pak, tapi karena kayak dilihatnya bagus sama senior-senior, jadi sering dipakai gitu Pak, dan bisa. Ya. Jadi public speaking ya lumayan sih Pak, suka gitu. Kalau memang sudah menemukan elemennya di public speaking dan menjadi MC gitu ya, menurut saya dilatih aja terus. Ada tuh teman saya di Pekanbaru ya, Melda tahu kali ya, siapa namanya itu ya? Saya temenan dia di Instagram, dia MC bagus ya di kantor juga jadi MC di luar kantor gitu loh. Jadi MC di luar kantor, jadi MC pernikahan dan acara-acara bagus. Nah kalau memang punya passion di situ, Agni ya dilanjutkan aja. Kalau memang public speaking menjadi elemennya Agni, ya. Dikembangkan. Nuntut ilmunya jangan sebatas MC kantor aja. Ada MC kelas ICV, kelas IHT, harus naik dalam acara yang formal, dalam acara yang lebih kanwil, dengan acara yang di MC televisi, barangkali radio, dan selanjutnya. Itu sih. Soalnya ada juga tuh, ya kalau bisa mah kita bisa kalau memang itu elemennya ya, tidak hanya MC yang acara informal, tetapi acara formal juga harus bagus. Gitu. Baik. Kemudian demam panggung juga terjadi ketika kita sadar nih menjadi pusat perhatian. Sebentar ya. Saya tuh pagi tadi saya keluar dari rumah, di pelataran rumah. Itu ada kucing ngeong gitu kan. Maka saya dekati sumber suara itu dan ternyata ada 2 anak kucing. 2 anak kucing dibuang itu anak kucing itu. Kata asisten rumah tangga saya, oh ya Pak tadi itu lewat emang ada yang buang, maksudnya tuh ada 2 kucing yang dimasukkan ke dalam plastik. Maka sama asisten rumah tangga saya keluarin tuh 2 anak kucing, tapi tidak membawanya masuk karena dia takut saya tidak mengizinkannya. Nah kemudian saya tadi keluar pagi, hujan gerimis kan, ada suara seperti itu, ya saya bawa aja, kasihan ternyata ada 2 kucing, anak kucing. Nah ini di rumah ada yang induk kucing, betina kucing yang 2 minggu lalu mati anaknya, tiga-tiganya. Jadi ya barangkali ada air susu ibunya. Saya berusaha mendekatkan mereka itu. Ini kayaknya itu si ibunya sudah mulai menerima tuh. Tadinya kan galak mulu kan si ibunya ini sama 2 anak asing ini. Ternyata tuh saya kandangin sebentar tadi, mulai dari jam 7:30 sampai jam berapa itu? Sampai jam 10, sampai jam 9:30 gitu kan. Sekarang udah mulai cut. Alhamdulillah bisa menyelamatkan nyawa 2 kucing. Soalnya beberapa minggu juga yang lalu saya tidak bisa menyelamatkan 3 nyawa kucing tuh. Ada yang buang juga itu di tong sampah. Saya lagi lari sore itu. Ngeong gitu kan. Saya lihat masih belum melek gitu, tapi sudah disemutin. Wah, saya bimbang nih antara meneruskan lari saya ataupun menyelamatkan mereka gitu ya. Saya putusin saya lari aja dulu deh. Ketika kembali ternyata mereka sudah mati. Saya merasa nyesel juga itu. Tapi tega menurut saya sih. Kalau buang kucing nih misalnya nih ya, saya saranin aja nih. Sama ibunya dong gitu kan. Sama ibunya. Jangan di anak kucingnya aja gitu loh. Kasihan. Kalau memang nggak mau ngurus nih anak kucing karena terlalu banyak atau apa gitu ya,
buang sama ibunya. Di mana ya? Di pasar. Supaya ada juga sumber makanannya. Ini dibuang nggak ada sama ibunya. Di pinggir kali lagi. Waduh, tega emang. Jadi ya, kok kita bicara kucing sih ini? Ini jadi pembelajaran hidup kita lah. Oke ya. Nah, jadi kesadaran menjadi pusat perhatian nih. Iya nggak? Ketika kita di depan panggung nih, segala gerak-gerik kita itu dilihatin. Di apa? Ketika kita ngusap apa namanya? Jidat. Pegang hidung, dilihatin tuh. Kalau berulang-ulang kali, wah ini orang nih selalu akan dikomentarin oleh penonton ya, tapi dalam hati ya tentunya. Oh itu tuh ini lagi gugup nih, pegang-pegang ini terus gitu kan. Ya tentu seperti itu ya. Apakah demam panggung masih dialami oleh saya? Ya masih, tetapi saya mengatasinya dengan apa? Dengan persiapan yang matang tentunya. Persiapan yang matang. Contoh yang paling bagusnya adalah mendatangi tempat acara itu 1 jam sebelumnya. Dengan itu kita bisa mempersiapkan diri dengan apa? Dengan merapikan baju kita yang tadi apa namanya yang jelek itu. Maksudnya bukan yang lusuh karena kita naik motor kan. Kemudian saya cuci muka. Saya sisiran rambut saya. Kemudian saya pakai parfum ya. Sepatu saya semir juga gitu kan. Nah, sehingga ketika kita keluar dari toilet, dari restroom, kita percaya diri. Itu ya persiapannya. Atau saya tambahin juga dengan sholat duha dulu. Sholat duha dulu. Nah, kemudian latihan. Nah, ini latihan juga penting. Ya. Latihan itu bisa juga dalam hal persiapan PPT-nya ya. Kita baca ulang PPT-nya, salindianya itu, materi kita pahami dengan betul, dengan baik, ya, dan juga cara berbicara kita. Kalau memang sempat seperti itu. Nah, tahu Steve Jobs tahu kan? Dia itu kalau lagi meluncurkan sebuah acara ya, besoknya meluncurkan sebuah acara, ada gladiresik-nya. Gladiresik-nya itu selalu sebelumnya. Steve Jobs datang ke mana? Ke tempat itu dan berbicara seperti besoknya itu. Persis seperti yang besoknya itu dia lakukan. Itu sekelas Steve Jobs. Ya, tetap butuh latihan, tetap butuh persiapan. Ya. Kemudian cara mengendalikan yang lain adalah dengan pengalaman tentunya ya. Cari-cari pengalaman, bisa dari pengalaman diri sendiri ataupun pengalaman orang lain. Mencari pengalaman orang lain sekarang mudah banget ya. Dengan apa? Dari Lia, dengan apa mencari pengalaman orang lain? Dengan nanya ke teman yang udah melakukan hal serupa, misalnya Pak kayak kemarin event Kemenku mengajar ya, kita mau tahu nih gimana sih Kemenku mengajar tahun sebelumnya itu gimana, jadi ada gambaran buat Kemenku mengajar tahun ini. Ya, ada yang kalian ikutan Kemenku mengajar kan atau enggak? Saya cuma mengikuti sekali sih tahun 2017 kemarin, 16 atau 17 gitu ya. 16 tahun 2016 saya ikut itu. Oke, terima kasih. Kemudian cara mengendalikan lagi adalah demam panggung itu menganggap ini adalah hal yang wajar. Kita ataupun sekelas Michael Jackson gitu ya, tetap ada demam panggungnya juga. Nah, masalahnya itu kadang mereka mengendalikannya dengan sesuatu yang tidak ya, sesuatu yang diharamkan oleh agama. Contohnya minum ekstasi gitu kan, minum obat-obat penenang kayak gitu. Nah, cara mengendalikan yang lain adalah melakukan kegiatan fisik. Ada yang bermeditasi dulu, yoga dulu gitu kan, tarik nafas. Kalau saya zikir aja, istighfar saya banyak-banyak, pasrahin semuanya pada Allah, istighfar, astagfirullahaladzim, dan sholawat ya. Sholawat kepada Nabi. Udah itu dan itu persiapan dan latihan itu setidaknya sudah menunjang 70% kesuksesan kalian dalam public speaking.
Ya enggak? Itu tuh, tinggal 30%-nya nih kalian melancarkan pada saat sesinya itu. Ya. Baik, itu ya, demam panggung dan cara mengendalikannya. Oke, nah ini. Ya, mengorganisasi pidato. Jadi ketika kalian ingin public speaking, yang perlu kalian siapkan ini nih, ditulis ya, menurut saya ditulis. Tesisnya apa? Tesis itu adalah ide pokoknya apa? Gagasan pokok kita. Nah itu tadi tentang UMKM ataukah tentang bagaimana manfaat pajak, itu ide pokok. Kemudian gagasan pokok itu maksudnya apa? Ya. Gagasan pokok itu adalah hal-hal yang mendukung dari ide utama kita itu. Nah, caranya bagaimana? Dengan membuat kalimat tanya. When, where, why, what, how, why. Jadi kalau kita belajar, tema kita adalah tentang mengenalkan pajak kepada masyarakat, kita fokus saja kepada mahasiswa, maka kita perlu membuat pertanyaan tadi untuk mendukung tesisnya. Itulah yang namanya gagasan pokok. Pertanyaannya seperti apa? Tadi misalnya mengenalkan pajak, maka pertanyaannya, apa sih manfaat pajak? Gitu kan? Yang kedua, bagaimana cara kita membayar pajak dan lain-lain sebagainya. Itu ya. Kemudian tentang transisi, itu adalah kalimat-kalimat yang dipakai pada saat kita menyampaikan pidato itu. Entah kalimat-kalimat utamanya ataupun kalimat-kalimat yang mengantarkan antara satu tema yang satu dengan tema yang lain. Itu ya, mengorganisasi pidato. Nah, kemudian introduksi. Ketika kita mengenalkan diri kita, maka kita bisa menarik perhatian audiens dengan mengajukan pertanyaan. Apa kabarnya pagi hari ini? Gitu kan? Contohnya ya. Jangan sampai itu kita bilang, maaf ya, saya cuma pengganti di sini, jadi saya baru belajar tadi. Wah, itu jangan dikatakanlah kalimat-kalimat seperti itu. Nanti itu akan membuat kita dipertanyakan kredibilitas kita. Gitu ya. Jadi jangan sampai juga tuh kita bilang, wah, saya tuh kalau berbicara ini nih, kalau ada Pak Kanul itu jadi gemeter nih gitu. Apalagi ada Pak kepala bidang ini yang ahlinya ahli gitu. Itu jangan juga seperti itu. Pokoknya sesuatu yang mengurangi kredibilitas kita nggak usah diungkapkan. Ya. Itu ya, untuk menarik perhatian ketika kita mengenalkan. Kemudian berorientasi pada audiensi. Ingat loh ya, audiens itu bahasa Inggrisnya, tapi kalau dalam bahasa Indonesia adalah audiensi. Itu ya, berorientasi pada audiens itu apa? Kemukakan ide pokok kita, kemudian jabarkan dengan jelas tentang gagasan pokok kita. Ya. Nih, tidak semua PPT ya, tidak semua PPT yang kita bikin kita kemukakan. Artinya begini nih, kadang kan kita punya PPT ya, contoh, kita ditugaskan untuk memberikan penyuluhan di sebuah acara. Dan kita tidak punya kesempatan untuk membuatnya. Ada PPT yang bikinan dari teman kita atau senior kita. Nah, kita pelajari itu PPT-nya. Kan ada PPT yang memang tidak kita mengerti ya. Karena apa sih? Karena dia cuma menampilkan cuma satu kalimat saja. Itu kan. Kita tidak tahu detailnya. Menurut saya kalau sudah begitu, kalau kita memang tidak memahami satu halaman itu dibuang saja. Satu halaman itu dibuang dan itu tidak mengurangi ataupun membuat kita kredibilitas kita jatuh, ya karena memang pendengar tidak tahu sih
salin dia yang kita buang itu dibutuhkan atau tidak. Jadi kalau memang dibuang, buang aja. Ingat, yang perlu kita sajikan kepada pendengar adalah yang dibutuhkan oleh audiensi, bukan yang ingin kita bicarakan. Jadi apa? Yang kita sampaikan adalah yang benar-benar dengan sesuai kebutuhan kita, sesuai kebutuhan audiensi, bukan keinginan kita. Itu ya. Jadi sampaikan saja yang penting dengan sederhana. Kemudian juga kesimpulan. Nah, ketika kita menyimpulkan, mengakhiri acara, maka kita ulangi tuh tesisnya, ide pokok kita tuh apa. Kemudian mengulangi pentingnya tema itu dan mengulangi gagasan-gagasan pokok kita itu. Dan sebagai penutup, tentunya buat pernyataan penutup gitu ya. Harapan kita di masa yang akan datang, mengajukan tantangan dan pertanyaan, dan mengacu kembali pada introduksi atau pengenalan. Itu sih introduksi dan kesimpulan. Nah, ada ya tentang ketika kita berbicara, ada gaya lisan, nanti kita silakan pelajari aja. Pilih kalimat pendek, kalimat langsung, kalimat aktif ya. Itu ya, jangan pakai kalimat pasif ya. Sama ketika menulis pun demikian. Gunakan kalimat positif ya. Jangan kalimat-kalimat yang negatif. Oke. Nah, penyampaian dalam pembicaraan di depan umum. Ada beberapa penyampaian. Impromptu, ada naskah, ada menghafal, ada extempore. Impromptu itu adalah yang mendadak gitu ya. Ketika kita Mirza misalnya menghadiri sebuah rapat gitu ya. Kemudian ditanya oleh pimpinan rapat. Nah, Mirza memberikan jawaban. Jawaban itulah yang dinamakan impromptu, jawaban yang tidak dirancang. Metode penyampaian naskah, sesuai naskah, ataupun bahkan menghafal ya. Ada yang menghafal, ada juga yang extempore. Detailnya silakan baca nanti itu modul. Nah, suara ya. Suara juga perlu dijaga volumenya, kecepatannya, nada, artikulasi, atau jenak pause. Pause. Kontak mata. Kalau ngelihat nih mata audiens, jangan ngelihat matanya itu ya, tapi tengah-tengah matanya. Nah, betul, Silvide. Ya. Di tengah kita, dahi kita. Silakan dilihat. Ekspresi wajahnya juga, kita juga menampilkan ekspresi wajah yang bagus. Postur tubuh ya, tegap, enggak nunduk, enggak bungkuk. Gestur tubuh kita. Kemudian pergerakan atau movement. Kalau pergerakannya di kelas ya, silakan kalian mondar-mandir dari kanan, kiri atau ke belakang. Supaya apa? Ingin menarik perhatian dari audiensi yang berbeda-beda tempat, tidak hanya yang di bagian depan aja. Tetapi kalau di kamera yang di dalam ujian, ya pergerakan itu secukupnya saja sih seharusnya ya. Jangan naik mundur, atau ke depan, ke belakang, terlalu banyak. Sebenarnya cukup aja yang bagusnya adalah di depan dengan posisi kaki yang di depan, posisi kaki kanan yang ada di depan kaki kiri kita. Itu ya. Kemudian apalagi menggunakan catatan. Ya. Catatan itu sesedikit mungkin ya. Boleh menggunakan catatan sedikit mungkin atas gagasan pokok ya, bukan tesisnya, tapi gagasan pokoknya. Kan gagasan pokok sudah tesis itu kan sudah kita tahu lah bahwa kita mau bicara tentang UMKM. Maka gagasan pokok kan adalah outline-nya ya. Gunakan dengan anggun. Maksud anggun tuh kita tuh melirik catatan itu seolah-olah memang tidak niat untuk melirik gitu loh. Padahal sih kita memang pengen ngelirik gitu, tapi ya bisa nggak kita meliriknya itu seolah-olah ya itu tadi dengan tidak melirik sambil kita bilang kan gini, padahal sih ketika kita begini kita pengen membaca gitu loh. Ya. Itulah anggun, artinya orang pendengar atau audiensi melihat kita tidak seperti melihat catatan. Nah, jangan biarkan catatan menghalangi interaksi dengan audiensi ya.
Artinya apa? Catatan, entah handout, entah PPT-nya, itu hanya sekadar tools, hanya sekadar alat bantu kita dalam kita berpidato di depan orang lain. Itu ya. Kemudian percaya diri. Ya, jadi ketika kita diperkenalkan, ya tersenyum ya, pandangi seluruh audiens itu. Jangan menunduk malu, tapi bangga gitu. Iya, karena kita diminta berbicara di depan orang banyak pada hari itu, berarti mereka sudah tahu kredibilitas kita. Oleh karena itu ya bangga aja gitu loh. Ya. Kemudian ketika kita mulai berbicara perlahan-lahan dulu gitu ya. Dengan punggung dan dagu tegak. Kemudian bukalah pembicaraan dengan mengatakan sesuatu secara sungguh-sungguh ya. Secara sungguh-sungguh itu karena apa? Karena ada keyakinan bahwa apa yang kita katakan itu betul, apa yang kita katakan itu benar. Oleh karena itu ya yakini betul materi kita itu betul. Ya, kalau kita tidak yakin dengan materi kita, itu biasanya kita juga mengatakannya dengan tidak sungguh-sungguh gitu loh. Ya, jadi kelihatan ya, intinya pelajari materinya dengan benar, itu membuat kita yakin dan akan mengatakannya dengan sungguh-sungguh. Kemudian akui saja sih, ya, bahwa ketika kita menjadi pembicara, ketika kita menjadi pemateri, hanya kita yang tahu sendiri materi itu. Orang lain, audiensi itu tidak tahu sama sekali dengan materi kita, ya enggak? Mereka hanya tahu sepintas saja, oh tentang bicara tentang UMKM, yaitu UMKM, tapi tidak tahu isinya secara detail dan semuanya itu dibandingkan kita gitu. Itu ya. Intinya adalah kita adalah ahlinya. Karena apa? Karena hanya kita sendiri yang tahu tentang materinya. Kemudian pakailah pakaian yang terbaik dan rapi. Nah itu ya. Saya melihat teman-teman semua sudah memakai ini, ya. Totalitas gitu. Nah, ketika menyampaikan ini, seolah-olah memang kalian ditugaskan untuk menjadi pembicara dalam sebuah forum. Terima kasih, itu bagus. Kemudian yang terpenting adalah hiasi wajah Anda dengan senyuman. Nah ini dia. Teruslah berkata pada diri sendiri betapa nyamannya perasaan Anda. Itu ya, untuk bisa menambah rasa percaya diri kita. Oke, udah selesai. Ada yang ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Siapa nih? Fajar Pratiwi, Pak. Sebentar, saya menyalain dulu. Oh, Fajar Pratiwi. Ya, silakan Fajar. Kan tadi ada yang gerakan tubuh, ada yang kayak gerakan mata juga ya Pak ya. Itu kalau misalkan gimana sih cara ngelihat mata orang tapi kesannya kayak nggak nantangin gitu. Soalnya kan saya dulu kan petugas TPT, terus pernah ada WP yang ngerasa kalau saya nantangin dia, padahal kan emang saya habitnya kalau ngomong sama orang lihat matanya. Tapi dia ngerasa nggak nyaman, terus sampai marah-marah gitu. Ya. Ya, jadi pertama lihat matanya juga lihat di ini ya, di tengah-tengah ini, di antara dua mata itu. Pertama seperti itu. Mata itu sebenarnya tampilan jiwa kita juga ya. Muka kita adalah tampilan jiwa kita. Sebenarnya tampilan jiwa kita ditonjolkan salah satunya dengan mata. Sebenarnya ketika kita jiwanya memang melayani, sebenarnya tampaknya sih wajib pajak akan terasa kok kita melayani dengan baik ya. Tapi entah kenapa wajib pajak bisa bertanya-tanya, nantang-nantang gitu ya.
Jangan-jangan TV kemarin itu melotot-melotot. Enggak kan? Pastinya enggak lah ya. Saya yakin enggak sih. Kok bisa? Itu wajib pajaknya ngomong gitu ya ke TV. Iya Pak, emang ada masalah gitu juga sih, kan dia mau bikin NPWP, tapi kan peraturannya kan NPWP dikirim, tapi dia maunya langsung dikasih, terus langsung laporan minta ketemu sama kepala seksi, terus langsung laporin itu saya Pak. Laporan ke kepala seksi gitu ya, nantang-nantang matanya gitu. Iya Pak. Iya. Apa namanya? Jadi gini, apa namanya? Kalau ada kasus kayak gitu ya, kasus kayak gitu nih, kita jengkel nih sama wajib pajak nih ya. Lebih baik minta nih ya, minta teman sebelah atau minta di back office. Saya lagi jengkel nih sama wajib pajak ini. Tolong gantiin dong, layanin dia. Itu ya. Seperti itu. Wajar sih memang kita jengkel sama wajib pajak kan, kita sudah kasih tahu kepada wajib pajaknya ngeyel gitu kan. Saya dulu waktu di TPT juga dimaki-maki karena tuh dibilang kayak gitulah gitu, sama orang bule itu di PMA 3. Kalau gitu memang Fajal TV minta temennya untuk dampingin ya, untuk gantiin. Saya lagi nggak suka nih sama wajib pajak ini. Tolong layanin dia. Itu pertama. Kalau ternyata ada kawan yang memang juga lagi emosian sama wajib pajak, segera tuh rangkul temennya, bawa ke belakang, biar saya saja yang ngadepin. Itu ya. Itu SOP-nya. Supaya apa? Supaya jangan kejadian kasus stapler ngelempar petugas TPT ngelempar stapler ke wajib pajak. Tuh ada tuh kejadiannya di Sumur 1. Yang ketiga, Fajal Pratiwi ya, emosi perlu dikelola sih memang. Emosi perlu dikelola. Ya, emosi perlu dikelola dan yang perlu banyak sabar-sabarnya juga. Ya, mandang tetap di tengah-tengah saja, nggak usah melotot-melotot kali ya. Itu sih TV ya. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Ada lagi yang lain? Pak, izin Terus, tanya buat. Ya boleh, Astria. Sebentar. TV, kepala seksinya itu gimana tuh? Ibu kepala seksi atau bapak kepala seksi? Ibunya Pak. Ibu. Ibunya main kamu jangan-jangan? Enggak Pak, ibunya ngebelain saya. Oh iya bagus. Ibu siapa namanya? Ibu Christine Pate, nama belakangnya susah Pak. Kayak nama belakang Silvide ya. Saya cuma ingatnya Silvide aja. Tidak semua, kalau kita jadi kasih ya, tidak semua apa yang disampaikan oleh wajib pajak betul ya. Bisa ditambah-tambahin. Dan itu adalah opini wajib pajak. Jadi memang perlu mendengarkan terlebih dahulu. Itu TV, semoga puas ya. Astria, silakan. Pak, tanya, gimana caranya kita motong, misalkan kan kita lagi wawancara nih Pak, narasumber gitu. Tapi waktu itu saya pernah acara live gitu Pak, terus saya sempat bingung, itu kan dibagi segmennya. Nah, di narasumber ini overtime itu, terus saya bingung buat motongnya itu gimana sih Pak yang enak. Terus gimana caranya, kan narasumber udah pemaparan nih Pak, terus saya kadang suka bingung gimana narik kesimpulan yang baik di akhir penutup itunya Pak. Gimana caranya Pak untuk dapat kesimpulan di benang merahnya gitu Pak. Ya, bukan benang hijau ya. Ya, dua pertanyaan dari Astria Yulianti ini bagus ya. Pertanyaan pertama juga diajukan oleh teman yang lain di kelas sebelumnya. Jadi bagaimana sih ketika kita menyela narasumber dalam acara offline? Pertama saya pengen bilang dalam acara offline.
kita bilang terlebih dahulu kepada narasumbernya, Pak, nanti ketika overtime akan ada petugas yang akan memberitahu Bapak, yaitu petugas timekeeper. Dengan apa bilang ini? Ya, ada itu 5 menit lagi, 10 menit lagi, 3 menit lagi. Dan supaya timekeeper betul-betul menarik perhatian narasumber. Intinya apa? Kita izin dulu sama narasumber. Pak, akan ada timekeeper yang akan nanti itu, ya. Itu lebih baik gitu. Yang ngasih ngasih kertas itu menurut saya hindari sih, bagusnya hindari itu. Nah, kalaupun terpaksa nggak ada timekeeper, kita akan ada style kertas itu diberikan kepada narasumber, kita izin dulu, izinnya itu tadi sebelum acara dimulai, ya, asli ya seperti itu ya. Tapi itu tadi bagusnya ada timekeeper, itu yang offline. Nah, ketika misalnya di Zoom pada saat proses perekaman kan ada tuh narasumber yang kita datangkan di studio kita yang kita sudah bikin, gitu kan? Kita minta juga kepada narasumbernya, Pak, nanti saya ataupun timekeeper nanti akan ada yang mengingatkan Bapak ketika waktunya mau habis, ya. Itu ya. Jadi izin dulu kepada narasumbernya. Yang kedua, ketika memang kita tidak terlewat, ya, tidak sempat untuk mengatakan itu, maka kita langsung bilang saja di Zoom-nya itu, ya. Mohon izin Pak Ilham, ini waktunya mau habis. Ya. Nggak usah lewat chat, ya. Karena apa? Karena chat itu bagi narasumber ya, itu membuat terganggu. Terganggu ininya, ketika chat, narasumber tidak sempat untuk melihat chat, ya. Nggak sempat untuk melihat chat. Yang bagusnya tadi, mengingatkannya melalui itu tadi, Pak, mohon izin waktunya tidak sempat. Nah, bagusnya lagi adalah ketika sebelum acara itu dimulai, yaitu tadi bilang lagi, Pak, nanti akan ada timekeeper. Kalau nggak ada timekeepernya, Pak, nanti mohon izin Pak, ya saya nanti akan menyela kepada Bapak kalau waktunya udah habis. Itu ngenakin narasumber. Itu sih asli ya. Semoga bisa dipahami. Pertanyaan kedua, bagaimana tadi tuh? Gimana cara narik kesimpulan yang baik? Oh ya, naik kesimpulan. Ya, narik kesimpulan. Sebenarnya ya, ketika narik kesimpulan itu, ketika di kesimpulan itu sebenarnya bisa dengan mencatat hal-hal yang penting. Mencatat hal-hal yang penting itu bisa dijadikan apa yang di kalimat yang ada di kesimpulan. Ternyata hal-hal yang pentingnya banyak banget nih. Dari 1 jam itu ada 10 hal yang penting. Ya sudah, nggak perlu disampaikan semua. Cari 3 hal yang pentingnya aja. Ya. Untuk kita sampaikan kepada audiensi. Itu nih. Ya. Itu bagus. Apalagi kalau narasumbernya memang mengulang lagi, ya, menyimpulkan. Itu kita bisa mengulangnya lagi asli ya, di dalam kesimpulan yang kita buat. Itu sih aslinya, semoga bisa dimengerti. Jadi tadi mengambil hal-hal yang penting, yang kedua ambil 3 hal-hal yang penting kalau memang banyak banget dan narasumber tidak bisa mengambil kesimpulan, dan ketiga, ketika memang narasumbernya bisa mengambil kesimpulan, ya sudah, enak kita mengulanginya lagi. Itu ya, semoga bermanfaat. Satu Terima lagi kasih, ada? Pak. Sama-sama. Izin bertanya, Pak. Halo, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Ya, terkait dengan metode penyampaian tadi, Pak. Kan tadi kan ada kontemporer, terus ada hafalan, kemudian ada bacaan gitu ya, Pak ya. Nah, yang ingin saya tanyakan itu terkait dengan itu, adakah tolak ukur nggak sih, Pak?
kita tuh sebenarnya di situasi atau kondisi saat pidato tertentu kita tuh harus memakai yang mana. Misal mungkin di situasi X kita harusnya tuh memakai hafalan saja atau mungkin bacaan saja atau mungkin yang paling efektif tuh memang sesuatu yang spontan dan persiapan yang seperti yang Bapak sampaikan hari ini. Itu Pak. Terima kasih. Ya. Terima kasih Anita Dwi Azri. Ya. Jadi memang yang efektif adalah yang kita kuasai. Ya. Yang kita kuasai. Tidak perlu dihafal sebenarnya. Karena kita kemampuan menghafal kita semakin bertambahnya usia semakin tidak mudah. Ya. Tidak mudah. Kecuali kalian punya hafalan yang kuat. Ya. Kecuali kalian punya hafalan yang kuat. Itu silakan. Ya. Sesuai dengan naskahnya. Kedua, ketika kalian memang punya apa tuh telepon ya di depan layar kalian tuh di depan panggung kalian ada seperti alat yang biasa digunakan oleh Ancol TV, pembawa berita di TV itu ya, atau seperti kayak yang dibawakan oleh Presiden Amerika Serikat itu. Jadi mereka tuh punya layar 2 transparan itu di samping kanan dan kirinya. Baca itu mereka itu. Kanan, kiri, ada teksnya. Nah, tapi kan kita kan nggak punya ya, karena teknologi itu juga mahal gitu kan ya. Jadi menurut saya ya pakailah metode impromptu ya. Yang yang kita kuasai dengan baik dan bisa kita kemukakan dengan spontan gitu. Itu sih Alta, semoga bisa dipahami. Ya, terima kasih Pak. Ya, ada lagi? Alta. Tadi sebelum Alta siapa sih? Astria ya. Sebelum Astria itu adalah Pak Jabratiri. Ya. Oke, ada lagi, satu lagi dah. Rizka Eka, saya mau tanya nih Rizka Eka nih. Iya Pak. Saya belum melihat video kamu Rizka, tapi kamu udah pernah bicara di depan umum belum? Belum sih selama ini Pak. Belum pernah sama sekali? Belum. It's okay, no problem. Nanti saya lihat videonya ya. Ada nggak sih penyanyi di sini? Mirza, ada nggak penyanyi di kalian nih? Nggak tahu saya, Pak. Melda, menyanyi ya? Enggak, Pak. Enggak. Menyanyi untuk diri sendiri aja, Pak. Oh, di kamar mandi ya? Karolina Sari. Gini, Ilham aja dulu. Ilham mana Ilham? Saya, Pak. Ya, gimana tadi? Mempersiapkannya bagaimana waktu video? Video UTS ya, Pak. Itu mempersiapkannya saya ambil poin-poin penting buat panduan gitu. Terus ya kayaknya itu aja sih, Pak. Saya menyiapin peralatan gitu. Gimana, Pak? Mengeditnya. Itu kan kalau punya saya, karena saya agak kesulitan buat ngerekamnya, jadi saya ambil potret gitu, nanti saya tempel di sampingnya PPT-nya gitu. Karena juga kalau landscape malah nggak ada tempat, Pak. Harus di luar, jadi susah. Kalau di luar masih malu ya, dilihatin tetangga. Iya. Ada di kelas sebelah di pekarangan rumahnya. Ada di pekarangan rumahnya. Kayaknya ada juga yang mengenalkan diri di pekarangan rumahnya apa di kelas ini ya, sambil makan singkong, ada singkongnya itu.
Oke. Satu lagi deh. Dimas Ainofit. Iya, Pak. Gimana persiapannya waktu menyiapkan ujian UTS? Paling latihan di rekaman suaranya dulu, Pak. Biar lancar ngomongnya, habis itu setting tempat gitu-gitu sih, Pak. Editnya kan saya take video itu mayoritas kan kosongan backgroundnya, jadi saya tambahin teks-teks inti dari videonya itu sih, Pak. Pakai aplikasi apa? Pakai Filmora. Iya. Saya tuh tanya nih, kalian nguploadnya tuh tanggal 23 semua, emang waktu dibagiin naskahnya kapan sih UTS-nya? Halina? Dibagiin naskahnya hari Selasa, Pak. Selasa, itu tanggal berapa? Tanggal, itu hari kedua ujian, Pak. Itu tanggal berapa ya? Oh. Di minggu pertama hari kedua ujian. Ya, bisa serentak tanggal 23, kenapa itu ya? Bagus. Itu tanggal 23 di uploadnya itu loh. Emang sengaja itu tanggal 23 atau gimana? Karena mata ujiannya. Oh iya. Bukannya tanggal 24 ya? Paling lambatnya tuh ya? Bentar. Karena ujiannya di hari itu, Pak. 23, Pak. Memang di jadwalnya kayak gitu. Oh iya, tanggal 23. Oke. Oh iya. Oh jadi uploadnya itu pas ujiannya ya? Nggak bisa upload sebelumnya ya? Nggak bisa, Pak. Ada dikasih waktu gitu, 1 sampai 2 jam kalau nggak salah. Waktu penguploadan. Ya baiklah kalau gitu. Kita cukupkan ya. Saya tutup kelas dulu nih sebentar. Ya, baik ya. Kalau tidak ada lagi hal yang disampaikan, semoga kita bisa mendapatkan manfaat banyak atas pelajaran pada pagi hari ini. Semoga kita bisa berkumpul dan bersua di pekan yang akan datang. Untuk pekan yang akan datang kan mata kuliah umum ya. Jadi Sabtunya libur kita kan. Nanti lanjut 2 pekan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Mohon maaf atas segala kekurangan ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih ya, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.